2, hari ini kita akan membahas tentang materi tekanan zat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IPA, bagaimana kabar hari ini? Bertemu kembali di channel Nirwana, pembelajaran IPA terpadu kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.8, memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Indikator terdiri dari memahami tekanan zat padat, memahami tekanan zat cair, memahami tekanan zat gas, dan menerapkan prinsip tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat IPA, perhatikan gambar yang ada di layar. Dengan menggunakan pisau tajam akan lebih mudah untuk memotong buah dibandingkan dengan menggunakan pisau tumpul. Hal ini disebabkan karena luas bidan tekan pisau tajam lebih kecil dibandingkan luas bidan tekan pada pisau tumpul. Akibatnya, pisau tajam akan lebih memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh pisau tumpul, sehingga pisau tajam lebih mudah untuk memotong buah. Untuk lebih mudah memahami bagaimana uraian materi tentang tekanan, perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Tekanan zat padat. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang. Besar tekanan dapat dinyatakan dalam bentuk rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton meter pangkat min 2, atau dapat dinyatakan dalam satuan Pascal atau PA. F adalah gaya tekan, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang permukaan, satuannya meter pangkat 2. Sobat IPA, perlu dipahami bahwa semakin luas permukaan, maka semakin kecil tekanan. Perhatikan contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Sobat IPA, kalian pernah melihat sumur dengan menggunakan timba. Ketika menimba air, kita akan merasakan bahwa ember akan terasa lebih ringan saat berada di dalam air. Sama seperti timba di dalam air. Ketika berenang di dalam air, badan kita akan terasa terdorong ke atas. Berarti, air memberikan gaya ke atas pada tubuh kita. Gaya itu bersifat melawan berat benda di dalam air. Itulah yang menyebabkan benda di dalam air akan terasa lebih ringan. Karena gaya tersebut bekerja pada satu bidang, maka benda itu dapat dikatakan mengalami tekanan dan air. Dengan kata lain, air atau zat cair mampu memberikan tekanan. Tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis disimbolkan dengan pH. Tekanan hidrostatis bergantung pada 1. Kedalaman disimbolkan dengan huruf H kecil. 2. Percepatan gravitasi disimbolkan dengan G. 3. Massa jenis zat disimbolkan dengan Rho. Jadi rumus daripada tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Sobat IPA, perhatikan rumus tekanan hidrostatis yang ada di layar. Rumus tersebut mempunyai arti bahwa makin ke dalam dari permukaan zat cair, tekanannya akan semakin besar. Itulah sebabnya bagian dasar pada bendungan atau tanggul air akan lebih lebar daripada bagian atasnya. Di dalam tekanan zat cair, kita akan membahas 3 komponen. Yang pertama tentang hukum bejana berhubungan, yang kedua hukum Pascal, dan yang ketiga hukum Archimedes. Untuk memahami ketiga bagian ini, perhatikan penjelasan berikut ini. Bejana berhubungan. Perhatikan gambar yang ada di layar.
Apapun dan bagaimanapun bentuk wadahnya, permukaan air yang diam akan selalu mendatar. Jika sejumlah air dimasukkan ke dalam suatu bejana berhubungan, permukaan air di setiap bejana akan mendatar. Hukum bejana berhubungan berbunyi, permukaan zat cair yang sejenis di dalam bejana berhubungan pada keadaan seimbang akan mendatar atau sama tinggi. Adapun contoh penerapan bejana berhubungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, contohnya adalah water pass, menara air, kendi, dan sistem penyaluran air PDAM. Pernyataan hukum Pascal dapat dijelaskan dengan mengamati perilaku zat cair di dalam bejana berhubungan. Jika pengisap pertama diberi gaya tekan F1, maka tekanan yang dihasilkan akan diteruskan ke pengisap kedua dengan sama besar, sehingga berlaku seperti rumus yang ada di layar. Perhatikan rumus yang ada di layar. Berdasarkan rumus itu, gaya F2 akan dipengaruhi oleh luas masing-masing permukaan bejana. Dengan demikian, jika permukaan bejana lebih besar, maka gaya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Itu sebabnya seorang montir mampu mengangkat sebuah mobil dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Perhatikan contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tampil dalam layar berikut ini. Hukum Archimedes. Kita sudah mengetahui bahwa benda di dalam air akan terasa lebih ringan. Hal itu karena mendapatkan gaya ke atas. Gaya ke atas itu dikenal dengan gaya Archimedes. Benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Hal itu sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh zat cair tersebut. Tiga keadaan benda jika berada di dalam air yaitu 1. Terapung, 2. Melayang, 3. Tenggelam. Perhatikan penjelasan tiga keadaan benda jika berada di dalam air berikut ini. 1. Terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian besar volumenya berada di atas permukaan zat cair. Suatu benda akan terapung apabila massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contoh, plastik yang dimasukkan ke dalam air. 2. Melayang. Benda dikatakan melayang jika berada di antara permukaan dan dasar zat cair. Suatu benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contoh, telur ketika dimasukkan ke dalam air. 3. Tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika berada di dasar zat cair. Suatu benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contoh, batu yang dimasukkan ke dalam air. Tekanan zat gas atau tekanan udara. Adanya gravitasi bumi mengakibatkan udara mempunyai berat. Dari awal telah dijelaskan bahwa setiap zat memiliki massa, sehingga dengan pengaruh gravitasi setiap zat memiliki berat. Udara juga memiliki massa dan memiliki berat, sehingga udara juga memiliki tekanan. Bumi diselimuti oleh lapisan udara. Lapisan udara disebut juga lapisan atmosfer. Lapisan udara bermacam-macam, bergantung pada ketinggian di atas permukaan air laut.
makin tinggi dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya akan semakin besar. Dari hasil penelitian, besar tekanan udara adalah 1 atmosfer atau 76 cm Hg. Setiap tempat yang berbeda mempunyai tekanan yang berbeda-beda pula. Dan tekanan udara akan turun 1 cm Hg setiap kenaikan tinggi tempat 100 meter. Hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini. Perhatikan rumus yang ada di layar. Tekanan udara. Tekanan selain ada pada udara terbuka, juga ada di udara tertutup. Tekanan gas dalam ruang tertutup akan mengecil apabila volume diperbesar. Sebaliknya, tekanan gas dalam ruang tertutup akan membesar apabila volume diperkecil. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari Robert Boyle. Terciptalah hukum Boyle yang menyatakan bahwa tekanan gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Perhatikan secara matematis rumus daripada hukum Boyle berikut ini. Hukum Boyle hanya berlaku dalam kondisi 1. Suhu gas tetap, 2. Gas dalam ruang tertutup, dan yang ketiga, tidak terjadi reaksi kimia selama penyelidikan. Sobat IPA, demikian materi tentang tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Mohon maaf jika ada kesalahan saat pengucapan, penulisan pada saat penyampaian materi. Semoga materi ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.